Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Balik lagi di mata kuliah Kimia Instrumen dan Biokimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai potensiometri. Berikut merupakan anggota kelompok kami, terdiri dari Elsie Widiarti, Oktaviona Dwi, Patricia Reski, Siti Maftuhatur Rohmah, Ade Irmaningsi, Rizka Amalia, Indah Maimuna, Imam Fauzi, dan Husnul Khotimah. Subbahasan materi potensiometri. Yang pertama, pengertian dari potensiometri. Yang kedua, prinsip kerja dari potensiometri. Yang ketiga adalah contoh instrumen alat. Yang keempat ada metode analisis. Selanjutnya yang kelima ada interpretasi data. Dan yang terakhir ada aplikasi dalam dunia farmasi. Apa itu potensiometri? Potensiometri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui suatu konsentrasi dari suatu larutan. Adapun fungsi potensiometri yaitu yang pertama mengukur potensial pH suatu larutan, yang kedua menentukan titik akhir titrasi, dan yang ketiga menentukan konsentrasi ion-ion tertentu. Prinsip kerja potensiometri. Dasar pengukuran potensiometri. Potensiometri merupakan salah satu cara pemeriksaan fisik kimia menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda. Besarnya potensial elektroda ini tergantung pada kepekatan ion-ion tertentu dalam larutan. Karena itu dengan memakai persamaan Nernst, yaitu E sama dengan E0 ditambah K log C. Titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Cara potensiometri cocok untuk menentukan titik akhir titrasi jika dalam percobaan tidak ada indikator yang cocok. Titik akhir dalam titrasi potensiometri dapat dideteksi dengan menetapkan volume yang menyebabkan perubahan relatif besar dalam potensial apabila ditambahkan titran. Reaksi yang berperan dalam pengukuran titrasi potensiometri yaitu reaksi pembentukan kompleks, reaksi netralisasi, reaksi pengendapan, dan reaksi redoks. Instrumen alat potensiometri. Yang pertama yaitu pH meter. Yang kedua yaitu elektroda. Elektroda sendiri terdiri dari dua. Yang pertama elektroda pembanding atau reference electrode dan elektroda indikator atau indicator electrode. Selanjutnya yaitu metode analisis potensiometri. Didasarkan pada potensiometri langsung, yang pertama teknik ini hanya memerlukan pengukuran potensial sebuah indikator elektron. Yang kedua, elektroda indikator selalu dianggap sebagai katoda dan elektroda referensi sebagai anoda. Dan yang ketiga, untuk pengukuran potensiometri langsung, potensial sel dapat diekspresikan sebagai perkembangan potensial oleh elektroda indikator, elektroda referensi, dan potensial jungsi. Dan ini gambaran penyusunan komponen alat untuk titrasi potensiometri. Interpretasi data potensiometri. Berikut merupakan gambar grafik pengaruh jumlah parasetamol sebagai zat aktif dalam membran terhadap bilangan Nernst. Hasil grafik menunjukkan bahwa hubungan antar potensial sel dengan min log parasetamol yang sama untuk setiap elektroda, yaitu potensial sel akan berbanding lurus dengan min log parasetamol, sehingga spesies yang diukur oleh sensor adalah anion. Pada bilangan Nernst yang dihasilkan pada pengukuran ini belum mendekati nilai teoritis. Hal ini disebabkan pada pH 7 fraksi ion parasetamol dalam larutan hanya sebesar 0,003, sehingga bilangan Nernst sangat kecil. Aplikasi dalam bidang farmasi. Pengaruh
jumlah paracetamol sebagai bahan aktif dalam membran PVA terhadap kinerja sensor potensiometri paracetamol. Contohnya, pengaruh kadar paracetamol dalam membran terhadap bilangan NARS. Kadar paracetamol dalam membran 1%, jumlah mol paracetamolnya 1,5 kali 10⁻⁸, kemudian bilangan NARS-nya 8,7. Kadar paracetamol dalam membran 2%, jumlah mol paracetamolnya 3,0 kali 10⁻⁸, dan bilangan NARS-nya 9,6. Lalu kadar paracetamol dalam membran 3%, jumlah mol paracetamolnya 4,5 kali 10⁻⁸, dan bilangan NARS 11,0. Berdasarkan hasil, dapat dilihat pada tabel bahwa peningkatan kadar paracetamol sebagai bahan aktif dalam membran dapat meningkatkan bilangan NARS. Selanjutnya, karakterisasi sensor potensiometri paracetamol. Karakterisasi sensor paracetamol yang pertama adalah penentuan pH kerja. Hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar. Nah, pada gambar, pengukuran pH 7 hingga 8 bilangan NARS meningkat, namun mengalami penurunan pada pH 9 dan meningkat kembali pada pH 10. Kemudian, menurun pada pH 11. Peningkatan nilai bilangan NARS pada pH 7, 8, dan 10 disebabkan oleh semakin banyaknya ion paracetamol dalam larutan. Perbandingan nilai bilangan NARS sensor paracetamol pada pengukuran larutan paracetamol dalam NaOH pH 7, 8, 9, 10, dan 11. Pada pH 7, alfa ion paracetamolnya sebesar 0,003, pada pH 8 0,03, pada pH 9 0,24, pada pH 10 0,76, dan pada pH 11 sebesar 0,97. Untuk bilangan NARS-nya, pada pH 7 sebesar 10,9, pada pH 8 sebesar 18,5, pada pH 9 16,6, pada pH 10 31,2, dan pada pH 11 27,6. Bilangan NARS yang paling rendah dihasilkan pada pH 7 karena memiliki nilai alfa yang paling kecil. Pada pH 8 terjadi kenaikan nilai bilangan NARS karena jumlah ion paracetamol bertambah yang ditandai dengan meningkatnya nilai alfa. Pada pH 9, jumlah ion paracetamol bertambah tetapi terjadi penurunan bilangan NARS. Pada pH 10, terjadi kenaikan nilai bilangan NARS yang cukup tinggi karena bertambahnya jumlah ion paracetamol yang telah melebihi jumlah molekul paracetamol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa spesies yang terukur oleh sensor potensiometri paracetamol adalah ion paracetamol. Bilangan NARS pada pH 7, 8, dan 9 bernilai sangat kecil karena pada pH tersebut jumlah ion paracetamol sangat sedikit. Bilangan NARS yang paling tinggi dihasilkan pada pH 10, yaitu 31,2 mV per dekade. Thank you for watching this video. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.